Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syabandi dengan NIM 221017846. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pemasaran agribisnis yang telah saya ringkas berdasarkan video yang telah saya tonton di YouTube. Pemasaran merupakan pengetahuan terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Jejak penyaluran barang dari produsen ke konsumen akhir disebut dengan saluran pemasaran, dan jenis kerumitan saluran pemasaran berbeda-beda sesuai dengan komoditinya. Peningkatan kegunaan, yaitu utilitas, merupakan perubahan yang membuat material menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat 4 utilitas, yaitu yang pertama waktu, bentuk, tempat, dan utilitas pemilikan. Efisiensi pemasaran sering digunakan dalam menilai prestasi kerja proses pemasaran, di mana pemasaran harus dilakukan dengan efisien. Kemudian teknologi terbaru hanya boleh digunakan dan diterapkan bila dapat meningkatkan efisiensi pemasaran. Jadi setiap teknologi dan informasi yang sudah berkembang sesuai zamannya bisa digunakan jika bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemasaran. Peningkatan rasio keluaran masukan yang dapat dicapai, yaitu melalui cara yang pertama, keluaran tetap konstan sedang masukan kecil. Yang kedua, keluaran meningkat sedang masukan tetap konstan. Yang ketiga, keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi ketimbang peningkatan masukan. Kemudian keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah ketimbang penurunan masukan. Efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional diukur dengan rasio keluaran pemasaran terhadap masukan pemasaran, di mana terukurnya berkaitan dengan fisik pemasaran. Kemudian efisiensi harga mengasumsikan hubungan keluaran masukan dalam bentuk fisik namun bersifat konstan. Efisiensi ini berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya keluaran yang bergerak melalui sistem pemasaran. Harga yang dibayar oleh konsumen harus mencerminkan secara tepat biaya pemasaran dan produksinya. Di sisi lain, efisiensi penetapan harga sering digunakan untuk menilai prestasi kerja pasar dibandingkan dengan titik patok pada pasar persaingan tersebut. Kemudian terdapat fungsi-fungsi pemasaran, yaitu menurut Cole and Uhl pada tahun 2022. Yang pertama itu ada fungsi pertukaran, di mana aktivitas perpindahan hak milik barang atau jasa yang terdiri dari fungsi pembelian, penjualan, dan fungsi pengumpulan. Kemudian fungsi fisik, aktivitas penanganan, pergerakan, dan perubahan fisik dari produk barang ataupun jasa serta turunannya. Fungsi ini terdiri dari fungsi penyimpangan, pengangkutan, pengolahan, pabrikan, dan pengemasan. Kemudian ada fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi ini terdiri dari fungsi standarisasi, keuangan, penanggungan risiko, fungsi intelijen pasar, dan komunikasi serta promosi. Kemudian terdapat komponen-komponen pemasaran strategik. Rencana pemasaran strategik memadukan semua kegiatan dan sumber daya bisnis secara logis guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan suatu laba. Rencana tersebut terdiri dari 5 jenis keputusan pemasaran yang harus saling melengkapi antara satu sama lain. Bidang-bidang keputusan tersebut sering disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian keputusan pasar yang menyeluruh. Analisis yang tuntas atas target atau sasaran serta kebutuhan pelanggan dan lingkungan yang bersaing. Penelitian pasar bermanfaat untuk memahami kebutuhan dan daya beli pelanggan. Ini dimanfaatkan untuk mengetahui gimana pasar atau bagaimana minat dan kemampuan dari pelanggan tersebut yang ada di pasar.
Kemudian segmentasi pasar mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen atau kategori berdasarkan karakteristik yang bersesuaian. Yang ketiga itu presentasi pasar, yaitu ketangguhan suatu perusahaan di segmen pasar tertentu. Keputusan mengenai produk, pola penyerapan dan penyebaran produk. Yang pertama yaitu kesadaran. Masyarakat telah mendengar tentang produk tersebut tetapi belum mendapatkan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Yang kedua itu minat, pelanggan yang mampu cukup tertarik untuk memiliki produk tersebut. Kemudian evaluasi, pelanggan memutuskan apakah akan mencoba produk tersebut. Kemudian percobaan, pelanggan mengambil sampel pada produk tersebut. Kemudian penyerapan atau pemakaian, pelanggan menggunakan produk tersebut secara teratur. Kemudian keputusan mengenai harga. Harga yang pertama, harga sesuai kemudian persamaan pendapatan mempunyai dampak atas pendapatan. Bisa dikatakan pendapatan sama dengan harga dikali dengan kuantitas penjualan. Yang kedua itu tingkat harga itu sendiri berpengaruh terhadap kuantitas penjualan yang melalui mekanisme fungsi permintaan. Keputusan yang sangat menentukan mengenai harga karena berpengaruh besar terhadap hasil penjualan dan pendapatan. Pengaruh tersebut berlangsung dalam dua cara tadi. Kemudian terdapat beberapa metode penetapan harga. Yang pertama yaitu berdasarkan biaya. Yang kedua berdasarkan ROI. Kemudian penetapan harga bersaing, penetapan harga berdasarkan KTO, penetapan harga berdasarkan penetrasi, kemudian penjenjang pasar, daya serap pasar, potongan harga. Keputusan mengenai promosi, yang pertama yaitu ada iklan, komunikasi massal dengan para pelanggan potensial melalui media komunikasi umum seperti media sosial, baliho dan lain sebagainya. Kemudian promosi penjualan itu program yang menawarkan secara khusus yang dirancang untuk memikat para pelanggan yang tertarik agar mengambil keputusan pembelian yang positif. Kemudian usaha penjualan perorangan menghasilkan dampak yang paling luas dan yang paling memungkinkan karena tenaga penjual mampu menyesuaikan promosi dengan kebutuhan seseorang bila terlihat tidak efektif. Kemudian keputusan mengenai tempat. Yang pertama itu distribusi fisik. Itu keputusan mengenai distribusi fisik mempunyai kepentingan khusus pada sebagian besar agribisnis karena banyak sekali perbekalan usaha tani yang bersifat bulky dan diperlukan secara musiman. Yang kedua itu distribusi pasar. Keputusan mengenai distribusi pasar berkaitan dengan pemilik dan pengendali produk dalam proses pemindahan kepada pelanggan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.